Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak, bukan bapak dua ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. Mulai hari ini saya adalah kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif dia akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran, apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah, nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan, sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam pilpres harus hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3 nya di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya, nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang, bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang, apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas. Hopeless mereka, karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, suatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak secara umum. Aduh, teman-teman, ya Gibran terlihat melakukan kesalahan lagi. Ini sering Gibran melakukan kesalahan di dalam berpidato, teman-teman. Ya, dimana akhir-akhir ini ya banyak sekali yang disoroti oleh para netizen mengenai kesalahan Gibran dalam berpidato. Dan yang terakhir ini penggunaan kata para, teman-teman. Ya, karena Gibran menggunakan para menteri.
Nah, artinya bahwa ya para itu sudah menunjukkan lebih banyak, ya, lebih daripada satu, artinya jamak bukan tunggal. Makanya tidak perlu lagi diulangi para. Nah, itu yang disampaikan oleh Gibran dan sontak menuai ya kritikan. Ya, memang benar teman-teman, artinya bahwa selevel tingkat wakil presiden harus tahu bagaimana ejaan ya bahasa Indonesia yang harus digunakan. Ya, seperti para tadi itu sudah menunjukkan jamak. Nah, kalau dia mengatakan para, nah itu bagaimana dengan ejaan tersebut? Makanya netizen menyoroti hal itu, terkecuali kalau misalnya ya para itu tunggal, ya menunjukkan tunggal, berarti baru boleh benar Gibran mengatakan para. Nah, kita lihat teman-teman apa yang disampaikan oleh suara.com ini. Ya, beri sambutan Gibran tak paham penggunaan para, jadi sorotan sekelas wapres kok gini. Oke. Kembali lagi di channel ini. Salam dari saya NKRI harga mati. Nah, teman-teman, dari cuplikan-cuplikan video yang baru kita tonton, nah, banyak sekali komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan yang berbagai netizen Indonesia. Nah, tanggapan yang biar saya bacakan di sini mengatakan, dari seseorang yang tidak istimewa, seorang pengaji mau beler, kemungkinan diciptakan menjadi orang jujur, yang sederhana menjadi wali kota. Nah, gubernur dengan presiden 2 periode ya berubah kepribadian menjadi yang over confidence, ya, penguasa yang mengganggukan negara. Nah, dalam kekuasaan untuk anak-anak dan keluarganya melalui kuasa yang masih legap membuat dalam pengaruh dan kehendak. Nah, jalannya selesai jabatannya terakhir tidak lain tidak bukan putra sang provokator Megawati sebagai bermain-main anak macan, ya, ketika besar ngeletlak pengasuhnya. Itulah sejarah, itulah revolusi, itulah yang kurang diri dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, makanya pemilihan apapun harus dimampu, jangan asal yang dipilih. Nah, juga mana yang harus dipilih, harus pikir yang lebih pendidikan dan beribawa. Nah, kalau perlu, Wapres ganti saja ya, karena tidak mampu, mungkin setelah evaluasi 100 hari. Nah, bagaimana DPR dan MPR? Kok pada diam saja? Nah, tapi akan dihargai orang apabila mengajukan permohonan untuk mundurkan tidak sanggup dan beban kerja. Nah, teman-teman, ya, saya selakan wakil kita ya, kok pada buta ya, nggak bisa cari pemimpin yang sehat ya, mungkin agar korupsi lancarnya. Ya, kalau ingin korupsi aman cari pemimpin yang attitude-nya dan buta biar korupsi mulus. Nah, siswa singkatan SLTP saja sudah paham dan mengerti dalam penggunaan kata para. Jadi ironis ya, sekali seorang setingkat Wapres tidak paham penggunaan kosakata para sehingga memalukan aja. Nah, takdir nasib adalah ketentuan dari Allah. Jangan menyatakan siapa-siapa meskipun jebolan sekolah. Ya, Amri kalau nggak ada bagian harus sadar ya, meskipun sekolah S1 di Indonesia, tapi nasib, takdir dan jenius kita harus terima ya, apalagi rakyat Indonesia legi wola. Nah, ampun, kok banyak yang orang pintar di Jakarta milih Wapres pidatonya pembukaan para ya, makjulkannya aja. Yang herannya kok tidak bisa ya mundur Wapres. Tanyakan kepada siapa lagi semuanya ya, tergantung para presiden ya, para presiden Republik saat ini. Nah, teman-teman, Wapres Gibran berusaha Indonesia yang tidak baik dan benar. Nah, para cukup satu kali para ulama, para menteri kalumat yang salah. Nah, para ulama, para menteri-menteri, para teman-teman, para ibu-ibu ini sebagai contoh
anak bau kencur jadi wapres ya, karena anak presiden yang dimantan. Nah, malu punya wakil presiden ya, nggak bisa pidato terus. Gimana kalau mewakili Prabowo di luar negeri? Nggak malu-malunya rakyat Indonesia yang milih wakil seperti siapa? Nah, KPU yang menangkan ajur ya, malu. Nah, rendahnya kualitas demokrasi dan politik di Indonesia karena memang, nah, sejak awal tercipta oleh elit pusat, PDIP dan elit daerah, ya Solo PDIP, mereka tahu jagoan ciliknya banyak kelemahan dan menabung mic, ya, bagus pujian atau wah, tapi sikap mereka pemberian saja. Nah, dulu sebut asam sulfat, ya seharusnya disebut asam folat, dan sekarang sebut para seharusnya sebut para saja. Nah, ini kan soal pelajaran bahasa Indonesia tingkat dasar. Inilah harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia, triliunan demi pemilu di Indonesia, dan bangsa Indonesia sekarang harus legibo untuk menanggung kenyataan ini sesuai izin kehendak Tuhan. Nah, inilah akibatnya teman-teman ya, bapaknya yang secara tidak langsung ya memaksakan anaknya menjadi wapres, dan nantinya si Gibran akan menjadi beban tertawa dan menjadi bahan olok-olokan yang lama. Lagian dia akan mengundurkan diri karena dia malu sendiri dengan ketidakmampuan dia dalam berpidato. Nah, perlu diadakan ya tes UKBI. Para politik sebelumnya mencalonkan di pemilihan umum ya sebagai rakyat utama, lulus dapat sertifikat UKBI dari dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang manapun pemujanya langsung pendukungnya Gibran. Kok nggak ada yang ngomong? Mungkin biar sadar kalau mereka salah pilih. Makanya pakai otak kalau milih pemimpin. Nah, di sini teman-teman, terlihat sekali bahwasanya dia tidak pernah menyusun skripsi. Yang masih ingat kan sewaktu menyusun skripsi, setiap kalimat, setiap kata, sampai titik dan koma bisa dicoret oleh dosen pembimbing. Ya, perbaikan lagi. Nah, wapres, ya keberatan belum layak dan jadi wapres. Ya, majunya saja tidak sah. Ya, karena ada kekayaan dari sang paman Usman. Ya, paman terbuktilah bersalah, dipecat dari ketua MK. Nah, begitu juga banyak juga partai politik kita di Indonesia yang sudah puluhan tahun berdiri. Tentunya tujuannya untuk mencari pemimpin yang baik, cerdas, dan manapun di dalam pemimpinnya. Tapi hasilnya cuma para partai politik yang mendukung anak Mulyono. Ya, tapi hasilnya cuma para partai politik yang mendukung anak Mulyono. Nah, di sini teman-teman mengatakan di kampung saya para menteri yang dipimpin oleh Wapres Gibran yang tidak punya rasa malu, yang tertumpuk dengan pada pidatonya. Nah, yang ikut bertanggung jawab atas Wapres adalah yang dahulu berubah keputusan MK dan partai langsung pertama, yaitu Partai Gerindra dan ketuanya. Nah, sekolah di luar negeri tidak belajar kaidah bahasa Indonesia dan PMP, nah Pancasila. Nah, wahai statement yang benar-benar masuk akal, Bang Aldin ini mengedukasi kita bagaimana negara akan maju. Kalau pemimpinnya layak digantikan, ya sedang punya kapasitas seperti kepala sekolah lulusan yang sama PGRI, sementara gurunya profesional. Nah, teman-teman, ya berikan tanggapan atau komentar dari cuplikan video yang baru kita tonton. Semoga bisa kita bertukar pikiran untuk mencari informasi selanjutnya. Salam dari saya, NKRI harga mati.